melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum terhadap institusi penegak hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Selaku penggugat dari PT Temas dikuasakan oleh Robert P. Panggabean SH, dan untuk tergugat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dikuasakan oleh Ugi Ramadjo SH dan tim. Dalam fakta persidangan atas nomor perkara 12-BDT-BTH-2022-PN Surabaya yang digelar di ruang Garuda 2 Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim DJU Johnson Mira Manggi SHMH yang berangedakan replik dari penggugat, di mana bukti-bukti diserahkan oleh Majelis Hakim. Sidang hanya berjalan 20 menit, setelah itu dilanjutkan minggu depan. Usai sidang, kuasa hukum dari penggugat Robert P. Panggabean SH selaku kuasa hukum PT Temas menyampaikan perkara ini diajukan oleh klien kami yang berkaitan dengan miliknya yang dirampas oleh negara melalui putusan perkara pidana illegal logging dari Papua yang diputus di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2019. Selamat siang Pak Robert. Bisa Pak Robert menjelaskan sedikit banyak terkait perkara jenengan gugatan perlawanan hukum terhadap Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Pengadilan Negeri Surabaya? Mohon dijelaskan Pak. Jadi perkara perlawanan ini kami diajukan oleh klien kami PT Temas berkaitan dengan miliknya yang dirampas oleh negara melalui putusan pidana, karena dalam perkara pidana illegal logging dari Papua yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya terdapat peti kemas. Nah, peti kemas ini kan milik klien kami, artinya bukan dari hasil kejahatan dan bukan milik terdakwa. Karenanya klien kami merasa dirugikan dengan adanya putusan yang menyatakan dirampas untuk negara. Itulah menjadi dasar diajukannya gugatan ini. Untuk sementara peti kemasnya sekarang disita oleh negara ya Pak ya? Untuk sementara masih barang bukti, status barang bukti. Untuk alat transportasi selain peti kemas apa aja Pak? Tentu saya tidak tahu pasti, yang jelas peti kemas itu tidak bisa berangkat dari Jayapura ke Surabaya tanpa ada kapal. Tentu ada kapalnya. Nah, tapi kapalnya kenapa tidak menjadi barang bukti? Dan kenapa tidak dirampas? Sementara peti kemas ini kan adalah aksesor daripada pengangkutan, bukan alat angkut utama. Itu, Mbak. Harapan Bapak sendiri apa Pak? Ya, harapan saya, tujuan kami adalah bahwa klien kami mau mempertahankan haknya, karenanya mengajukan gugatan perlawanan ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Atas nama gugatan apa Pak? PT apa? PT Temas Tbk. Oke, terima kasih Pak. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui nomor WA-nya, Putu Arja Wibisana selaku Kasih Intel Kejari Perak menerangkan bahwa ini sudah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, jadi tidak perlu membahas lagi tentang materi pokok perkara, ujar Putu. Untuk diketahui, perkara ini berawal dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta tim Satuan Tugas Sumber Daya Alam Kejaksaan Agung pada Januari 2019 lalu yang menemukan adanya pengiriman 25 kontainer yang berisi ratusan kayu merbabu tanpa dilengkapi dokumen dari Papua ke Surabaya melalui pelabuhan Teluk Lamong. Ratusan kontainer kayu merbabu tersebut dibeli para terdakwa dari hutan di Jayapura dan dibeli dari masyarakat Kabupaten Kairum, Papua. Selanjutnya kayu yang sudah dipotong-potong itu kemudian dijual. Para terdakwa diantaranya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur. Terdakwa yang menyuplai kayu tersebut ke beberapa perusahaan yang memproduksi barang berbahan kayu. Saat ini ketiga terdakwa juga terjerat kasus yang sama dan sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Makassar, diantaranya Dedi Tendian selaku Direktur CV Edom Arta Hariha Jaya, Daniel Garden selaku Direktur PT Mansinam Global, dan Tony Sahetapi selaku Direktur PT Rajawali Papua Foresta. Sehingga 25 kontainer dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dan putusan kasasi atas 25 kontainer dirampas oleh negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahayu mengabarkan.